Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Dengan ini saya menyampaikan bahwa Saudara Kuntum adalah salah seorang calon legislatif dari Partai Amanat Nasional. Saya mengenal sosok ini memiliki integritas, bisa dipercaya, komitmen yang tinggi untuk membangun bangsa dan negara. Oleh sebab itu, saya memberikan dukungan kepada Saudara Kuntum untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI. Terima kasih. Jawa Tengah, Indonesia. Provinsi ini terbagi menjadi 35 kabupaten dan kota. Dalam pemilu 2014 yang akan datang, Jawa Tengah terbagi dalam 10 daerah pemilihan. Untuk Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan dikenal dengan daerah pemilihan 3 Jawa Tengah. Kabupaten-kabupaten tersebut memiliki karakteristik masyarakat yang hampir sama, dengan beragam problem sosial, ekonomi, dan budaya yang sama. Dalam korelasinya dengan politik, Dapil 3 Jawa Tengah merupakan daerah pemilihan yang tidak mudah untuk ditundukkan. Karakter masyarakatnya yang sudah cukup kenyang dalam mengikuti dinamika politik nasional maupun lokal adalah Kuntum Hairubasa, seorang calon legislatif dari Partai Amanat Nasional yang juga ikut ambil bagian untuk menjadi wakil rakyat dari Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Saya mengenal baik Saudara Kuntum Hairubasa, anak muda yang kreatif, yang memiliki jaringan yang luas, hubungan yang luas, memiliki koleksi pertemanan, berbagai kementerian, memiliki jaringan juga cukup kuat di level nasional. Oleh karena itu, saya menganjurkan para pemilih untuk menjadikan untuk Saudara Kuntum mewakili Bapak Ibu sekalian nanti menjadi anggota DPR. Sekali lagi, saya mengajak warga masyarakat untuk menjadikan Saudara Kuntum pilihan utama, karena Saudara Kuntum, saya tahu track recordnya, memiliki integritas yang kuat, tangguh, memiliki kompetensi yang lebih dari cukup, dan sekali lagi memiliki jaringan yang luas di level nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan amanat nasional ini sebagaimana menurut ajaran Ayahanda Bung Karno, melaksanakan amanat penderitaan rakyat untuk rakyat, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Subhanallah. Merdeka. 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 Ya, nanti konten-konten ya. Ini calon pemimpin muda ini. Siap, Bang. Ya. Saya mengenal Saudara Kuntum ini sebagai figur yang cerdas. Beliau ini kan kebetulan teman seperjuangan di partai. Kami juga dalam satu wadah yang sama, organisasi Garda Muda Nasional, Ortom Partai. Sebagai ketua umum tentu dia sosok yang bisa mengakomodir ya teman-teman, aspirasi teman-teman. Kemudian bisa menyatukan berbagai macam visi dan misi pandangan dari teman-teman sehingga menjadi sebuah kesepakatan. Artinya beliau mempunyai modal sebagai pemimpin, itu beliau mempunyai modal. Jadi harapan saya ya, seandainya beliau memang ingin maju ke Senayan melalui Dapil 3 Jawa Tengah, ya insya Allah beliau bisa mewakili aspirasi masyarakat di sana. Kuntum Hairubasa, pemuda sederhana ini lahir di pusat kerajaan Sriwijaya pada malam Jumat Kliwon 13 Juni tahun 1980. Dalam perhitungan weton Jawa, seorang yang lahir di malam Jumat Kliwon memiliki karakter sabar, mudah dipercaya, memiliki kemampuan berpikir secara luas, dan berkarakter pemimpin yang mengayomi.
kemasyarakatan bagus. Jadi harapan kita ke depan mereka sebagai apa ya istilahnya bisa menjembatani antara masyarakat di Kabupaten Grobogan ini dengan Jakarta, bisa membawakan amanah masyarakat sesuai dengan permintaan apa yang terjadi. Kuntum Khairumbasa dilahirkan dari keluarga sederhana. Ibunya seorang guru agama pada madrasah aliyah negeri dan ayahnya seorang ulama keturunan Putri Cempo. Ayahnya kesehariannya bekerja sebagai pendakwah yang konsisten di Kesatuan TNI Angkatan Darat Kodam Sriwijaya. Sejak kecil, Kuntum Khairumbasa terbiasa mandiri dan membantu orang tua. Di saat anak-anak seumurannya bermain, Kuntum memilih membantu orang tuanya di ladang. Walaupun perjalanan menuju ke ladang harus ditempuh dengan jalan kaki 1,5 jam perjalanan. Kecintaannya pada ladang dan kehidupan perkebunan pertanian mendekatkannya kepada para petani. Petani tidak akan hancur. Saya kenal karena Mas Kuntum. Bapak Kuntum harus kesini lagi. Saya sudah kenal. Pembela petani di Pedari Jaksa ini, Kabupaten Pati. Ya, dia harus kesini lagi. Membela rakyat kecil. Untuk membela rakyat kecil, petani tebu. Profil gitu biasa-biasa merakyat begitu, tidak ada istilahnya jiwa untuk diri itu apa namanya ya, sombong gitulah. Jadi kelihatannya untuk bergaul kok lebih supel gitu, tidak ada jarak antara bagaimana masyarakat Jakarta dengan masyarakat yang lebih lagi gitu. Sehingga masyarakat condong mencalonkan Kuntum untuk menjadi tokoh Partai PAN. Ya, saya sangat mendukung masalah penyalonan Mas Kuntum dari Partai PAN. Mudah-mudahan nanti apa yang diharapkan Mas Kuntum bisa terwujud nanti. Bersama Kuntum Basa pasti bisa. Ya, saudaraku dimanapun juga kenal dong Eko Patrio. Eko Patrio support terus yang namanya Kuntum Basa, caleg nomor 2 Jatim 3. Jangan sampai nggak dipilih, coblos Kuntum Basa. Menjadi petani tambak ini saya bersama teman-teman bapak-bapak kita di sana sudah setengah hari, tangkapan baru sekitar 10 kilo kurang lebih, dengan umur 5 sampai 6 bulan. Ini kita lihat. Tapi inilah perjuangan bapak-bapak kita. Meskipun susah ya, dengan panas matahari, mereka demi keluarga, demi saudara-saudara sanak famili mereka tetap bertahan. Kita berdoa mudah-mudahan ya, mereka tetap semangat ya. Saya akan berusaha sekuat tenaga bagaimana petani tambak ini ke depan akan memperoleh hasil yang memuaskan. Saya mandor tambak sini, Mas Kuntum harus datang ke sini untuk mendukung petani garam ke sini. Sini lagi. Dukung Mas Kuntum. Siap. Desa Tegal Sumur berarti Kabupaten Grobogan memberi apresiasi terhadap caleg DPR RI nomor urut 2 dari Partai Amanat Nasional. Masyarakat khususnya di pedesaan ini akan membawa nilai yang lebih baik lagi.
Menginjak umur 14 tahun, Kuntum memilih untuk mondok di Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur. Disinilah Kuntum mengenal Jawa dan mulai mencintai Jawa sebagai parameter kebudayaan nasional. Di sini juga Kuntum mengenal banyak teman dan sahabat, dan dipercaya oleh pimpinan pondok pesantren sebagai ketua asrama dan kemudian terpilih sebagai ketua gugus depan Pramuka Gontor. Dari sejak SMP sampai SMA, selama 6 tahun di Gontor, membuat Kuntum menjadi pribadi santri yang memiliki banyak bekal keilmuan. Kiai Haji Abdullah Syukri Jarkasih, pimpinan pondok pesantren Gontor, sangat mengenal dengan baik pribadi Kuntum Hairubasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbangga mempunyai seorang santri menjadi ketua Garda Muda Nasional. Maka kami mengucapkan selamat. Semoga sukses untuk kepentingan umat bangsa dan negara. Amin. Dan kebetulan kemarin Mas Kuntum juga sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat Tambak, masyarakat nelayan juga sudah. Dan harapan saya Mas Kuntum untuk selalu melakukan pendekatan maupun melakukan semacam ada program-program atau terobosan-terobosan bagi mereka yang istilahnya bagi masyarakat yang membutuhkan program tersebut. Selesai mondok di Gontor, Kuntum mendapatkan beasiswa dari Gontor yang disesuaikan dengan bakat dan minatnya. Di Pusat Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Masyarakat di Mantengan, Ngawi, Jawa Timur. Sebuah wadah pendidikan setara perguruan tinggi yang didirikan oleh Gontor untuk menciptakan alumni pengusaha muda di Indonesia yang mampu bersaing di dunia global tanpa meninggalkan kaidah dan etika keislaman dan keindonesiaan. Tidak berhenti sampai di situ. Kuntum yang haus akan ilmu melanjutkan kembali pendidikan ke Pondok Tahfiz Quran Al-Furqon, Kudus, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, Kuntum hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah atau yang dahulu dikenal dengan IAIN Jakarta. Fakultas yang dipilihnya adalah Fakultas Syariat dan Hukum jurusan Muamalat, Perbankan Syariah. Semasa menjadi mahasiswa, Kuntum aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan. Dia menjabat sebagai Ketua Umum Cabang Himpunan Mahasiswa Islam Ciputat, menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta selama 2 periode. Sela-sela kegiatannya sebagai mahasiswa, Kuntum juga mendirikan Muamalat Center sebagai bentuk kerja konkret ekonomi Islam untuk mahasiswa. Dan ini menghantarkannya menjadi salah satu wakil pelajar Republik Indonesia untuk menuntut ilmu lebih dalam di Malaysia pada College University of Malaysia. Dan pada tahun 2004 diberikan kesempatan untuk bekerja di Bank Islam Malaysia Berhad. Beberapa tahun kemudian, Kuntum menjadi delegasi pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda Dunia di Istanbul, Turki. Di dunia usaha, sejak mahasiswa, Kuntum mendirikan toko buku di sekitar kampus UIN Ciputat. Kuntum juga mendirikan perusahaan. Setelah perusahaannya berkembang dengan baik, hingga pada tahun 2010, Kuntum diangkat menjadi komisaris PT Musijaya Energi, salah satu perusahaan Gontor yang bergerak dalam bidang perminyakan. Sepak terjangnya yang positif menghantarkan Kuntum Hairubasa mengenal sosok Menteri Koordinator Ekonomi Dr. Insinyur Hatta Rajasa yang juga menjadi guru informalnya dalam bidang politik dan keorganisasian. Melihat kapasitas kepribadian Kuntum, Hatta Rajasa yang juga menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Garda Muda Nasional, organisasi otonom sayap Partai Amanat Nasional. Kuntum mulai terlibat langsung dalam politik dan dipercaya untuk menjadi anggota legislatif dengan mencalonkan diri dari Dapil 3 Jawa Tengah. Dalam kesehariannya, Kuntum Hairubasa adalah pribadi yang sederhana dan sangat mencintai keluarga. Baginya, semua kebaikan dan energi positif berawal dari keluarga. Kecintaannya pada keluarga, terutama pada Amalia Mardiani, istrinya, begitu dalam.
Karena setiap pria sukses pasti ada seorang istri cerdas dan soleh yang mendorong setiap kesuksesannya. Hagia Ratu Basa dan Hana Ratu Basa adalah karunia titipan ilahi yang diamanatkan kepada Kuntum untuk dicintai sebagai putri yang setiap hari menjadi pendorongnya untuk terus bekerja, dan bekerja. Inilah sekilas tentang Kuntum Hairubasa, sosok calon wakil rakyat dari daerah pemilihan Rembang, Blora, Pati, dan Grobogan. Insya Allah sakersani Hyang Gusti bersama Basa pasti bisa.